mulai ya. Siap? Siap. Salam dulu biar selek. Oke teman-teman, jumpa lagi sama gue di Ceker Motovlog di segmen BHW nih kan. Nah, segmen BHW itu memang selalu menyajikan cerita gitu ya, cerita-cerita mengenai orang dan tumpangannya, bukan tumpangannya apa, mungkin transportasinya gitu, entah itu roda 4, roda 2 yang selalu memiliki nilai keunikan juga tersendiri, dan pastinya tidak akan terganti walau dengan uang pun gitu ya. Karena gue yakin bagi pecintanya motor dan mobil itu adalah teman sejatinya. Bukan begitu, Felix? Bener ya? Kayak seperti Bro Felix ini juga memiliki teman sejatinya yang dia ajak mungkin kuliah ya, dia ajak San Mori, yaitu adalah Kawasaki atletnya dia ya. Ya, 125. 125. Boleh diceritain dikit gak, Lik? Pertama kali lu beli itu dan alasan kenapa lu beli itu gitu? Benernya sih itu dulu tuh gue suka awal-awal suka motor karena nonton di YouTube kan. Awalnya tuh tertarik karena sama motor-motor yang klasik gitu kayak Royal Enfield, Harley. Cuma karena itu motor bokap dan diwarisan ke gue. Tadinya sih gue nggak suka yang motor sport gitu. Cuma karena bokap udah ngasih ke gue sebagai warisan, ya udah gue rawat aja. Jadi pas awalnya tuh gue gak suka tuh sama motor, gue tolak banget lah itu motor, gak pernah gue pakai, gue diemin aja di garasi gitu kan. Waktu di rumah gue masih yang di Priuk itu, gue coba searching, oh ternyata di modif ala-ala sport gitu, dicat velgnya atau dibikin modifikasi basic gitu, keren juga nih kayak motor sport gitu loh. Lihat kan motor-motor kayak ZX gitu, wah kita bikin ke arah situ aja deh modifnya. Itu sih bro singkatnya. Tapi bokap masih ada kan ya? Masih ya. Maksudnya bukan karena diwariskan, bukan karena udah nggak ada gitu ya. Tapi memang dioper lah ibarat kata ya, dioper. Karena dia udah gimana ya? Udah berumur lah. Udah berumur gitu. Jadi nggak mau motor. Oke. Yang menarik nih Sonic, FU. Kalau mereka berdua itu kan kopling ya. Jadi ibarat kata laki gitu loh. Tapi kalau misalnya ini itu jatuhnya seperti moped ya, seperti Supra gitu ya. Iya. Motor laki yang motor laki yang tulen. Oke. Tapi dari pandangan lu, Rick, ya terlepas lu bisa kopling ataupun enggak, tapi dari pandangan lu selama lu make gitu, dari apa yang lu rasakan juga, experience lu, itu oke nggak, Rick? Menggunakan itu untuk daily atau gimana gitu? Kalau menurut pandangan gua nih, motor sih sebenarnya enak dibawa, tenaganya ada, cuma satu sisi nyusahin juga bro. Kenapa tuh? Karena ya dibilang motor bebek, nggak ada kopling, tapi satu sisi nih motor belok aja susah gitu loh, radius putarnya kecil kayak motor sport. Jadi harus direbahin Iya, gitu. harus dibelokin pakai badan gitu kayak motor sport. Dan ya kalau nyelip-nyelip gitu kan agak susah juga, muter balik badannya juga panjang. Jadi kayak mau dibilang motor bebek, ya motor bebek, tapi dibilang motor sport bukan juga motor sport juga. Jadi kayak antara nyusahin dan enak dibawa gitu loh. Karena kan biasanya kalau moped itu kayak Supra itu kan yang radius putarnya banyak, yang enak lah gitu, simple gitu. Kalau ini seperti motor sport tapi dia pakai apa ya sebutannya ya, kalau misalnya yang kayak moped itu ya, dia koplingnya itu kan dijadiin satu sama injekannya kan. Itu kopling Sequential ya. Sequential. Nah, makanya agak membingungkan juga ya kenapa si atlet itu dibikin kayak gitu ya, nggak kayak yang lain-lain gitu loh. Dan mengingat atlet ini tuh memang pada akhirnya ya itu jadi jarang juga kan, karena orang kan mikir aneh banget nih motor gitu kan. Tapi yang menarik karena jadi langka, jadi memiliki value tersendiri ya. Iya. Dik ya. Mungkin itu yang jadi salah satu penyebab lu masih pakai sampai sekarang. Ya mungkin. Atau mungkin ya. Karena nilai historinya juga sih. Oke. Jadi ada nilai historinya di belakangnya, dan juga karena makin kesini ya makin jarang sih atlet itu ya. Nah,
Untuk komunitasnya sendiri, kemarin si Michael udah gue tanya komunitasnya. Lu satu komunitas terus sama Michael ya kalau untuk komunitas motor ya? Komunitas motor sih dia ikut gua tarik masuk ke komunitas. Oh, jadi lu tarik Iya. gitu ya. Nah, itu kan kalau Michael kemarin curhat ke gue katanya ada apa dia kayak di apa ya, bukan dikeluarin dia sih ya, kayak di dikeluarin secara halus mungkin ya kayak. Iya, halus sekali. Kalau nggak halus tinggal di amplas. Kalau lu waktu itu gimana, Link? Maksudnya mengalami hal serupa nggak gara-gara motor lu atlet? Enggak sih. Enggak ya? Iya. Jadi lu keluar emang karena Michael keluar, lu keluar Karena gitu? Michael keluar, gua keluar. Sorry Karena, gitu ya. Pergaulannya juga Beda juga sih ya. Ini apa jadi tiba-tiba jadi aerob semua Iya. gitu. Yang komunitas gue yang gue bikin juga kan Key-Rider, motornya juga macam-macam juga. Oh, jadi sekarang ada komunitas lagi yang bikin sendiri. komunitas gue yang Masih jalan nih ya? Masih jalan. Namanya apa? Key-Rider. Chill Rider Squad itu ya? Iya. Chill Rider tuh teman-teman. Itu motornya banyak macam-macam ya? Macam-macam ada Udah- 25, Supra, Supra. Udah berapa anggota nih sekarang Chill Rider nih? ada belasan sih. Belasan, Soalnya kita ya? juga kalau member yang kenal-kenal aja selektif sih soalnya. Selektif ya. Kalau kayak Ucup nggak bisa masuk kayak Ucup gitu ya. Bisa gitu. Masuk mantap. Ada yang pakai ciduk ya. Aduh, Bahas susah. apa hari ini? susah. Ya harus diantisipasi lah kalau ketemu orang kayak Ucup ini, mendingan gak usah diterima. Takutnya OTT kan. Sleeper. Nah, jadi kalau lu sendiri sih sebenarnya nggak ada yang ini ya, nggak ada yang nyenggol, maksudnya apa namanya, udah lu keluar gini-gini nggak ada ya? Nggak ada. Ya, karena memang solid sama si Michael, jadi keluar aja. Tapi kalau memang di satu komunitas itu obrolan udah beda, pergaulan udah beda sih, mendingan memang kata gue sih udah tinggalin aja, apalagi yang toksik gitu ya. Nah, terus ada nggak, Lik, dukanya dulu nih, kita ngomong pahit-pahitnya dulu, dukanya selama memakai motor ini, kecuali tadi yang lu udah sebut ya, apa radius putar segala macam, ada kali? Dukanya sih spare partnya ya. Susah ya? Spare partnya susah banget. Apa tadi yang disebut? Air filter. Air filter. Kenapa tuh air filter tuh? Air filternya ya gitu, jangankan yang buat kotaknya, yang buat taringan udaranya aja susah nyarinya. Oh gitu. Iya. Terus jadinya gimana itu lo? Ya Sampai sekarang belum ganti? udah ganti, Udah cuma ganti? diakalin pakai moped punya lainnya gitu. Moped apa nih? Supra. Supra. 110 yang lama. Tapi bisa ya? Masuk. Masuk. Oh teman-teman ya, kalau yang punya atlet ya, Jadi gimana pinter-pinternya kalian aja. ngakalin ya, Ngakalin. ngakalin ya. Nah, selain air filter, ada nggak satu lagi nih spare part yang lu bikin gedek banget? Ini spare part susah banget dicari, paling susah buat motor lu gitu. Stiker. Oh, ininya, liverinya itu Iya. ya, Scott TT itu ya. Oh, jadi nggak bisa ganteng lagi gitu Nggak bisa motornya karena ganteng lagi. liverinya tuh terbatas ya. Iya, kalaupun mau ganteng bikin sendiri, nggak bisa dari OEM ini gitu. Oke. Kayaknya. Tapi motor lu ini nggak repaint nggak apa ya? Apa pernah repaint? Belum. Belum pernah. Oh, masih full orisinil ya. Full ori. Keren. Memang orinya itu warnanya biru hitam. Biru hitam kayak ZX yang baru, ZX 25. Oke. Jadi Scott TT agak susah juga ya. Nah, kalau sukanya nih, ya kan? Kalau sukanya nih apa nih? Kenapa lu sampai sekarang masih betah aja pakai atlet ini? Powernya sih bro. Powernya. Powernya itu kan kalau Satria kan kopling mesinnya, mesinnya berdiri gitu lah ya. Kalau ini kan Kalau ini kan Ini mesinnya ya? tidur moped tapi tenaganya tuh kayak bener-bener punya motor sport yang dibikin hybrid sama motor moped, jadi enak gitu tenaga. Jadi menurut tuh racikan mesin Kawasaki ini lumayan juga lah ya. Nggak yang apa namanya selemot moped gitu. Iya. Mungkin Yakin deh. Yakin? Bukannya pernah ini ya jauh ya. Berasa kebun. Ya, itu kan karena emang udah umur. Udah Beda umur. dong, tolong dibedakan. iya, tapi memang mungkin Gua kan
kan megangnya dari awal kan, dari baru. Dibedakan dong. Oke, jadi tenaganya sih lumayan ya, itu ya untuk ukuran 125 cc. Nah, selain tenaganya, kira-kira ada lagi nggak yang bisa di-sharing ke teman-teman? Mungkin apakah lu ikut komunitas atlet sendiri nggak? Ikut. Mungkin komunitas atlet tuh komunitasnya lebih bagus dari komunitas Aerox mungkin kan gitu. Mungkin lebih bagus dari komunitas Harley Davidson gitu misalnya kan. Mungkin lu bisa sharing nggak gimana kalau komunitasnya gitu-gitu? Kalau komunitasnya sih dibilang solid nggak solid juga, cuma Waduh, nggak solid. gimana ya? Dibilang solid. Ini mohon maaf ya teman-teman kalau kalian disebut atlet ya, gue nggak bilang kalian nggak solid. Tapi solid dalam kata beda, maksudnya bukan solid yang touring gitu-gitu. Oh Solidnya gitu, tuh maksud lu tuh agendanya nggak banyak gitu, banyak, belum tentu nggak solid dong bro. Iya, itu belum tentu nggak solid. Tapi maksud gue apa tuh namanya? Link gue pulang naik gojek link. Takut gue. Jadi gimana komunitasnya gimana? Jadi buka solid itu kan bukan karena nggak banyak kegiatan, solidnya itu karena apa tuh mereka membagikan info gitu loh sama user atlet. Oh bisa pakai ini, bisa pakai spare part ini gitu. Jadi bukan dalam kata solid yang banyak agenda yang touring gitu-gitu, nggak gitu juga gitu. Oke, jadi maksud lu sebenarnya komunitas ini solid, tapi dalam hal memberikan informasi gitu ya. Aktifnya di situ, bukan aktif melakukan agenda-agenda misalnya kayak gitu ya. Jadi mohon maaf tadi ada kesalahan lah gitu. Jadi bukan maksudnya Bro Felix ini tidak solid, kalian tuh solid tapi dalam hal informasi gitu, informatif lah gitu. Ya, ini jangan sampai kesalahan sih. Diserang. YouTube gue juga ikutan diserang ntar gitu. Nah, itu bagi informasi. Nah, informasi apa Lik yang lu pernah dapetin yang berguna banget? Oh puji Tuhan gitu ya, puji Tuhan gue ikut komunitas ini gitu kan. Terus akhirnya gue dapet insight yang banyak tentang ini gitu. Informasi apa Lik? Menurut gue sih tentang ininya ya, maksudnya apa tuh namanya, spare part yang bisa diakalinnya di mana, terus juga link yang jual spare partnya kan ada di grup itu. Jadi yang di grup itu yang jual spare part di motor, karena emang udah bener-bener jarang sih yang jual spare part oriannya gitu. Oke. Nah, terus kira-kira nih, kalau lu misalnya dikasih pilihan lah gitu, dikasih pilihan sama orang tua lu, Lek, bapak udah punya duit gitu kan, lu boleh beli motor sport misalnya gitu, tapi atlet lu jual, lu mau nggak? Mending gue nikah kan? Hah? Mending sampai nikah. Oh iya. Mending buat kawin. Gimana Lek? Menarik. Kalau gue sih Atlet tuh tapi harus jual. nggak bakal jual. Nggak, jadi ya nggak apa-apa nggak dapat motor sport, yang penting ada atlet. Beneran nih? Beneran. Wah, Pulang bapaknya dengar. gak jadi deh. Tolong direkam ya. Ini udah direkam. Nah, Lik, tadi kan si Ucup kan mau di hedon nih di mobilnya nih. Lu ada rencana mau apa lagi nih? Gue mesin sih. Mesin diapain tuh Lik? Katanya tadi performa udah bagus. Ah, mesin mau dibuang katanya. Gimana? Mau di OS 50. Berapa? Oversize 50. Oversize 50. Jadi berapa tuh Lik? Jadi kurang ngerti juga. Jadi 40 cc. Jadi 40 cc. 130 cc nanti powernya naik 5 cc. Oh gitu. Kenapa Lik memang kecewa dengan performa sekarang? Enggak, karena kan emang udah umur juga, mesinnya harus diremajakan gitu. Karena Kan bisa overhaul aja. ya menurut konsultasi saya dengan Bapak Michael, kalau oversize itu lebih tahan dibandingkan Oh gitu. ganti spare part orinya. Oke, jadi ada konsultan nih temen-temen ya. Konsultan. Bukan konsulat. Hah? Bukan konsulat. Apa tuh? Konsulat Rusia. Buset. Kalau dipakai. Berarti CC ya. Nah itu mau dimodif. Yang sekarang udah dimodif apa Lik? Kasih tahu Lik.
Ini hedon yang nih. udah dimodif hand grip RYT, terus master rem depan itu Lambo. RCB, Oh, enggak. yang belakang RCB juga master remnya, terus selang Hell. selang rem CDR depan belakang, terus apa ya? Udah sih itu dong. Total modifikasi sementara nih berapa duit nih? Total modifikasi 500-an lebih ada. 800 lah ya. Tapi masih under sejuta ya. Under sejuta. Oke, kedepannya nih Li, atau kayak gini deh, lu tipikal rider yang percaya sama barang mahal, apa rider yang percaya sama barang murah juga punya kualitas yang bagus? Dua-duanya sih. Jadi lu juga memberikan, oh kalau harganya mahal berarti bagus gitu ya? Kalau harganya mahal berarti bagus, tapi nggak menutup kemungkinan barang yang harganya murah itu kualitasnya jelek juga. Oh. Jadi gua pakai di motor gue itu ya barang murah bagus ya? kalau yang terjamin kualitasnya aja, harga murah juga nggak apa-apa. Yang penting oke kualitas. Oke. Nah, selama lu pakai si atlet ini, udah berapa tahun ya kalau kurang lebih ya? 7 tahun. 7 tahun ini, apa yang membuat lu itu memiliki apa ya, bisa dibilang semacam hal yang gak bisa lu lupain lah gitu, pengalaman yang gak bisa lu lupain selama menggunakan motor atlet ini 7 tahun? Ya udah banyak nemenin gua dari gak bisa motor sampai bisa motor sih. Jadi ini motor adalah motor hari pertama lu belajar motor? Belajar motor pakai 125 cc. Oke. Dan menurut lu motor 125 cc ini udah lumayan kencang tuh waktu itu ya? Iya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian gitu ya, kalau punya anak kecil tolong Kasih dipikirkan, jangan kasih motor 250 cc bapak-bapak, ibu-ibu gitu. Karena namanya cc motor itu atau mesin motor itu seperti pistol ya, ketika kita menggunakannya dengan benar ya dia akan bisa menyelamatkan kita, bisa berguna buat kita, tapi ketika kita salah menggunakannya bisa berbahaya buat kita gitu, dan ujung-ujungnya bisa menyebabkan kematian gitu ya. Karena banyak kan ya kayak zaman sekarang anak baru bisa belajar motor, baru bisa motor berapa Karena hari. di zamannya gua tuh 125 udah kenceng banget. Sekarang lu pakai motor 125 kayak apaan mocil gitu, iya. digituin gitu. Kayak gitu ya. Nah, pesan-pesan dari lu nih buat sesama pengguna atlet nih. Apa nih, Li? Nggak ada karena dikit. Apa, Li? Tetap memberikan informasi yang apa ya, yang informatif gitu ke user atlet, karena kan nggak menutup kemungkinan yang tadinya nggak punya atlet Jadi pengen punya atlet. Oh, secara nggak langsung lu bilangnya berarti ayo goreng harganya gitu ya? Kan maksudnya mengajak yang tidak main atlet Jadi kita main. kasih informatif yang lebih menarik lagi. Misalnya banyak oh ini bisa dicopot pasang di atlet ini, jadi spare partnya tuh lebih variatif lagi. Jadi orang tuh nggak mandang oh atlet nih susah buat dimainin, atlet nih nggak bisa jadi motor hobi. Benernya bisa kok, cuman pinter-pinternya kita mainin spare partnya aja gitu. Oke, mungkin sekian teman-teman. Terima kasih udah menonton Behind the Wheels episode bersama Bro Felix ini sampai habis, dan semoga menginspirasi, semoga membuat kita makin suka dengan atau makin menyayangi kendaraan kita. Dan jangan lupa kalau misalnya ingin motoran, mobilan itu utamakan keselamatan ya teman-teman, jangan sampai merugikan diri sendiri maupun orang lain gitu ya. Dan terima kasih sekali lagi, gua Arvin pamit undur diri dan Bro Felix pamit undur diri juga. Sampai jumpa di Behind the Wheels berikutnya.